Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk melanjutkan mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah mengenai rekam medik elektronik atau biasa dikenal juga medical record elektronik. Dan ini khusus untuk keperawatan saja. Sebagai pengantar, kita semua tahu bahwa asuhan keperawatan itu dilaksanakan terus-menerus, mulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Ini semua menjadi hal yang komprehensif yang dilakukan untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Dokumentasi asuhan keperawatan menggunakan rekam medik elektronik dan ini sudah menjadi hal yang banyak dilakukan di rumah sakit. Ini menjadi upaya dalam pengelolaan data kondisi pasien yang efektif, mendukung keputusan keperawatan, dan pada akhirnya adalah untuk meningkatkan keselamatan pasien. Nah, kita juga menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Teknologi informasi dalam bidang pelayanan kesehatan yang seperti minggu lalu sudah saya sampaikan, ini juga salah satunya diterapkan dalam sistem dokumentasi pelayanan kesehatan yang disebut rekam medis elektronik atau juga electronic medical record. Rekam medis elektronik ini adalah satu sistem penyelenggaraan rekam medis, mulai dari pencatatan selama pasien mendapatkan pelayanan medik, dilanjutkan dengan penyelenggaraan, penyimpanan, serta pengeluaran berkas rekam medik dari tempat penyimpanan untuk melayani permintaan atau peminjaman pasien atau untuk keperluan-keperluan yang lain. Nah, bagaimana penerimaan terhadap teknologi ini atau rekam medik elektronik? Ada sebuah teori yang disebut dengan Unified Theory Acceptance and Use of Technology. Apakah memang teknologi ini bisa diterima dan bisa digunakan? Nah, teori ini adalah teori yang digunakan untuk mengevaluasi penerimaan sistem informasi yang komprehensif untuk mengetahui persepsi penerimaan dan pemanfaatan rekam medik terutama untuk perawat. UT merupakan model yang menggabungkan beberapa model perilaku manusia yang bertujuan untuk menganalisis penerimaan pengguna terhadap penerapan informasi teknologi yang kekinian. Nah, ada beberapa responden di rumah sakit yang dijadikan sampel. Mereka adalah yang berusia 21 sampai 25 tahun sebanyak 41,7% dan ada yang berumur 26 sampai 35 tahun 50%. Pendidikan responden ada yang D3 keperawatan 23%, kemudian ada yang S1 nurse itu 64%, 64 orang atau 76,2%. Dari lamanya pekerjaan bisa dilihat di situ. Kemudian apa sih persepsi mereka terhadap electronic medical record khusus untuk keperawatan? Dan ini ada 4 variabel yang ditanya. Apakah mempersulit pekerjaan? Ternyata mayoritas menyatakan atau 98,8% bilang mempermudah pekerjaan. Kemudian juga secara ekspektasi usaha ternyata 95,2% dokumentasi elektronik keperawatan itu mudah dioperasikan. Kemudian ada pengaruh sosial enggak? Gitu. Mereka ternyata menyadari ada pengaruh itu dan mengenai dukungan ternyata dukungan organisasi terhadap fasilitas ini sangat mendukung. Itu adalah studi kasus yang dilakukan di rumah sakit. Nah, pertanyaan berikutnya adalah
apakah dengan penggunaan elektronik medical record keperawatan ini meningkatkan kualitas pelayanan di dalam keperawatan? Mari kita lihat studi kasus yang berikutnya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan karena sejak tahun 1988, asuhan keperawatan itu dilaporkan mencapai lebih dari seperempat biaya rumah sakit. Saking banyaknya catatan-catatan yang ada. Kemudian tiga fungsi utama termasuk pertukaran informasi, instrumen penunjang pengambilan keputusan, dan advis dokter adalah sesuatu yang memang penting di dalam dokumentasi asuhan keperawatan. Kemudian ada fakta yang menyebutkan bahwa manajemen belum yakin bahwa dokumentasi elektronik itu bisa diterima oleh surveyor akreditasi. Selain itu, mereka menganggap bahwa belum diperlukan dokumentasi keperawatan elektronik pada saat ini. Kemudian juga banyak yang mengeluh ya perawat-perawat yang katanya lebih sering menulis dibandingkan waktu memberikan pelayanan ke pasien. Nah, ini menjadi sebuah paradoks. Jadi bahwa perawat itu mengeluh banyak sekali format dokumentasi yang harus diisi. Satu dengan yang lain kadang-kadang juga persepsinya berbeda tentang cara penulisan itu. Namun, hasil observasi di lapangan mengenai kelengkapan dokumentasi keperawatan didapatkan bahwa masih banyak dokumentasi yang tidak lengkap. Isi dokumentasinya juga tidak sesuai dengan kondisi pasien. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan yang nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Kenapa hal ini terjadi? Nah, kemudian dari dukungan supaya ini bisa lancar, maka server juga harus kuat. Karena biasanya hanya dipakai untuk rawat inap saja. Maka juga ini harus diperhatikan. Yang kedua adalah koneksi internet. Nah, koneksi internet ini supaya basis elektronik ini berjalan lancar, maka harus kuat juga. Nah, untuk bisa mencapai perubahan dari paper base menjadi electronic base, Lewin menyatakan ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu unfreezing, moving, dan refreezing. Kita bahas satu-satu. Unfreezing. Unfreezing ini dalam konteks ini adalah individu mengenal kebutuhan akan perubahan, bersiap menghadapi perubahan yang terjadi. Jadi siap-siap di yang tadinya beku gitu, yang tadinya biasa berubah. Kemudian bisa jadi ada perasaan tidak nyaman, ketakutan, kesusahan mungkin dialami selama periode ini. Nah, kita harus menganalisis apakah kekuatan pendorong untuk menentukan apakah lebih hebat daripada kekuatan yang penahannya. Mau berubah atau memang tidak berubah. Kemudian moving atau bergerak. Nah, strategi ini pada strategi manajemen perubahan harus diarahkan untuk memperkuat kekuatan pendorong atau melemahkan kekuatan penahan yang dihadapi oleh organisasi. Ada inisiatif juga untuk mendorong individu bahwa perubahan yang diinginkan membawa sesuatu yang positif. Dan semua harus terlibat aktif. Kemudian setelah itu maka berikutnya refreezing. Refreezing itu kalau memang equilibriumnya sudah tercapai gitu. Dan ini sebetulnya untuk mencegah individu mengalami kemunduran ke keadaan sebelumnya. Jadi sangat penting untuk terus-menerus mempertahankan dan juga mengevaluasi perubahan-perubahan yang ada. Hal itu butuh kebijakan, penghargaan, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi dari usernya. Nah, ini beberapa tips yang bisa dilaksanakan. Pertama, bahwa pada tahap pertama itu bisa dilalui apabila semua stakeholder ikut berperan, mulai dari top management sampai ke yang lini management. Tahap yang kedua adalah melibatkan pembuat rencana perubahan yang diusulkan pada langkah pertama dan benar-benar menerapkan perubahan tersebut dan juga didukung. Tahap yang ketiga adalah waktu untuk menstabilkan dan mengevaluasi kembali perubahan-perubahan tersebut ke dokumentasi elektronik. Sebagai penutup, bahwa dokumentasi keperawatan yang berjalan di rumah sakit pada umumnya dilakukan konvensional atau paper-based documentation, masih pakai kertas. Nah, ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengisi formulir-formulir yang tersedia, membutuhkan biaya cetak yang mahal, sering hilang, terselip,
memerlukan tempat penyimpanan yang luas, dan pada saat dicari juga lama. Oleh karena itu, maka dibutuhkan inovasi dalam dokumentasi keperawatan dengan menggunakan dokumentasi berbasis elektronik. Sebagai bahan diskusi, tentunya rekam medik elektronik keperawatan ini menimbulkan pro dan kontra. Nanti kita akan diskusikan pada video conference. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.